Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hidayah dan taufik dia jualah sehingga rekaman video ini kita buat di salah satu tempat di Mansehra, Pakistan. Video kita kali ini adalah kita baca Fadilah Amal. Salah satunya adalah ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, saya pernah bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Ali radhiyallahu anhu mendatangi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, saya korbankan ibu dan ayah saya untuk Anda. Saya mencoba menghafal Al-Qur'an, namun selalu lupa dan menghilang dari ingatan saya." Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akan aku ajarkan kepadamu suatu cara yang akan bermanfaat kepadamu tentang apa yang kamu adukan, dan apa saja yang kamu pelajari akan terpelihara dalam ingatanmu." Terhadap permintaan Ali radhiyallahu anhu itu, selanjutnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika malam Jumat tiba, hendaklah kamu bangun pada sepertiga yang akhir dari malam, karena itu waktu yang sangat baik. Saat itu malaikat turun, dan ketika itu doa-doa dikabulkan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah waktu yang ditunggu-tunggu oleh Nabi Yakub alaihissalam. Ia berkata kepada anak-anaknya, sebentar lagi akan aku mintakan ampunan bagi kalian dari Tuhanku, yaitu pada akhir malam Jumat. Jika kamu sulit bangun pada akhir malam, bangunlah pada pertengahan malam. Dan jika ketika itu kamu juga sulit bangun, maka kerjakanlah salat pada permulaan malam. Salatlah 4 rakaat dengan aturan sebagai berikut. Setelah membaca surah Al-Fatihah di rakaat pertama, bacalah surah Yasin. Di rakaat kedua setelah membaca Al-Fatihah, bacalah surah Ad-Duhan. Di rakaat ketiga setelah membaca surah Al-Fatihah, bacalah surah Alif Lam Mim Sajadah. Dan di rakaat keempat sesudah membaca Al-Fatihah, bacalah surah Al-Mulk. Setelah selesai membaca at-tahiyat, perbanyaklah memuji Allah, lalu berselawat dan bersalamlah kepadaku. Juga kirimkanlah salawat kepada para nabi alaihi salam, seluruh kaum muslimin, dan kepada saudara-saudara seiman yang sudah tidak ada. Bacalah istighfar untuk mereka. Setelah itu bacalah doa. Lafal doa akan dijelaskan kemudian. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشم وعلى آله وأصحابه البركة الكريم وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والmuslimin wal muslimat innaka sami'un mujibud da'wat. Sadaqallahul azim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, dengan puji-pujian sebanyak makhluknya, sesuai ridanya, seberat timbangan arasnya, dan sejumlah tinta untuk menulis kalimat-kalimatnya. Aku tidak sanggup menghabiskan pujian untukmu. Engkau adalah sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan salam dan keberkahan kepada junjungan kami baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang ummi dari Bani Hasim,
dan kepada segenap keluarganya serta para sahabatnya yang taat lagi mulia, juga kepada seluruh nabi dan rasul serta para malaikat yang dekat dengan Allah. Ya Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara seiman yang telah mendahului kami. Janganlah Engkau jadikan dalam hati kami kebencian terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Ya Allah, ampunilah aku, kedua orang tuaku, dan seluruh kaum mukmin laki-laki dan perempuan, serta muslim laki-laki dan perempuan. Sungguhnya Engkau Maha mendengar lagi menerima doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamni bitarkil ma'asi abadan ma abqaitani warhamni an aktarafa ma la yughnihi warzuqni husnan nazri fima yurdhika anni. Allahumma badi'as samawati wal ardi zal jalali wal ikram wal izzati allati la turamu. أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني وارزقني أن أقرأه على النحو الذي يرضيك عني. اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام. أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك وأن تنور بكتابك بصري وأن تلقك به لساني وأن تفرج به عن قلبي وأن نشرح به صدري وأن تستعسل به بدني فإنه لا يغنينيه على الحق غير ولا يؤتيه إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صدق الله العظيم. Masya Allah. Ya Allah, kasihanlah aku dengan taufik meninggalkan maksiat selagi aku masih hidup, dan kasihanilah aku dari bersusah payah terhadap sesuatu yang tidak berguna bagiku. Berilah kepadaku pandangan yang baik untuk mendatangkan ridhamu. Ya Allah, pencipta langit dan bumi yang memiliki keagungan, kemuliaan, dan keagungan yang tidak dapat ditandingi. Aku mohon kepada Engkau, ya Allah, wahai Zat yang Maha Pengasih, dengan keagunganmu dan cahayamu, semoga Engkau menetapkan dalam hatiku hafalan terhadap kitabmu, sebagaimana Engkau telah mengajarkan kepadaku. Berilah aku rezeki untuk membacanya sesuai dengan yang Engkau sukai. Ya Allah, pencipta langit dan bumi yang mempunyai keagungan, kemuliaan, dan kejayaan yang tidak terbayangkan. Aku memohon kepada Engkau, ya Allah, wahai Zat yang Maha Pengasih, dengan keagunganmu dan cahayamu, agar dengan kitabmu Engkau menyinari pandanganku dengannya, Engkau lancarkan lidahku dengannya, Engkau jauhkan kesempitan hatiku dengan keberkahannya, dengannya Engkau lapangkan dadaku, serta dengannya pula Engkau sucikan dosa-dosaku, dosa-dosa badanku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat menolongku kepada kebenaran kecuali Engkau. Selain Engkau tidak ada yang bisa memenuhi harapanku ini. Tidak ada ya untuk. Kemudian baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Ali, kerjakanlah amalan ini selama 3 Jumat, 5 Jumat, 7 Jumat. Insya Allah doamu akan dikabulkan Allah. Aku bersumpah dengan namanya yang menjadikan aku nabi, bahwa doa setiap mukmin tidak akan dibiarkan tanpa dikabulkan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa setelah 5 atau 7 Jumat kemudian, Ali radhiyallahu anhu datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Rasulullah, dahulu saya menghafal Quran dari 4 ayat, tetapi tidak dapat bertahan lama dalam ingatan saya. Kini saya dapat menghafal 40 ayat dan saya mengingatnya dengan mudah, seolah-olah Al-Quran dibukakan di depan saya. Dahulu jika saya mendengar hadis dibacakan, lalu saya mencoba mengulanginya, namun sulit sekali bagi saya
Tetapi kini jika mendengar hadis-hadis lalu saya meriwayatkannya kepada orang lain, maka saya mampu melakukannya tanpa tertinggal dalam satu kata pun. Masya Allah. Inilah amalan yang Rasulullah ajarkan kepada Ali, tentu saja diajarkan juga kepada kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.